Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Kita melanjutkan kajian kita tentang fikih salat yang kita bacakan dari kitab At-Talkhis Al-Musawwar di Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis langsung oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau ringkaskan dari kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita akan membahas tentang sighatut tasyahhud wa du'ai ba'dahu, bacaan-bacaan dalam tasyahud dan doa-doa yang dibaca setelahnya. Di poin nomor 142. Lafaz tasyahud dan doa sesudahnya. Kita bacakan. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa tashahhudu wajibun idza nasiyahu sajada sajdatay sahwi wa yaqra'uhu sirran. Tasyahud hukumnya wajib. Jika seseorang lupa untuk membaca tasyahud, maka dia sujud 2 kali sujud untuk sujud sahwi, ya. 2 kali sujud sahwi namanya, ya. Dan dia membaca tasyahud tersebut secara sir, ya. Dia membaca tasyahud tersebut secara sir, ya. Wasighatuhu, dan bacaannya adalah lafaznya at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa yusalli ba'dahu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bersalawat setelahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqul Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, di sini yang bisa kita kaji adalah beliau mengambil pendapat tasyahud di sini hukumnya wajib, ya. Baik tasyahud awal atau juga tasyahud akhir, ya. Beliau menilai hukumnya wajib, ya. Adapun sebagian para ulama menilai bacaan tasyahudnya memang rukun, ya. Duduk tasyahud itu rukun. Bacaan tasyahud sebagian para ulama menilai termasuk rukun qauli. Jadi dia rukun, tapi rukun yang berupa qauli, ya. Yang kalau sholat tidak membaca tasyahud, artinya sholatnya tidak sah, ya. Yang kalau dia kelupaan, artinya harus ketika masih waktu sholat, masih dalam sholat, dia harus kembali untuk membaca
tasyahud tersebut ya. Artinya kalau dia sudah terlanjur salam, tetap dia harus kembali duduk untuk membaca tasyahud, habis itu baru dia sujud sahwi dan salam ya. Jadi di sini ada memang perbedaan para ulama tentang hukum tasyahud ya. Adapun tasyahud awal ya, maka kebanyakan para ulama menilai hukumnya wajib ya. Sehingga kalau ditinggalkan tidak sengaja, sudah terlanjur berdiri, maka dia tidak boleh kembali duduk untuk melakukan tasyahud awal karena hukumnya wajib dan dia telah masuk kepada rukun berikutnya, dan rukun tidak boleh dikalahkan dengan yang wajib ya, karena yang wajib itu, yang rukun itu lebih kuat daripada yang wajib ya. Dan adapun lafaz dari tasyahud ya, ini bermacam-macam lafaznya ya. Di sini ada berapa ya? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 ya. Di kitab sifat salat Nabi SAW yang panjangnya, ini kan ringkasannya ya. Yang panjangnya beliau menyebutkan ada 6 lafaz tasyahud ya. Jadi ada at-tahiyatu lillah wassalawat wattayyibat assalamu alayka. Yang kita baca tadi sini apa? Assalamu ala nabi ya. Terus ada lagi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, sama ya. Ada lagi at-tahiyatu lillah was salawatu wat thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ada lagi at-tahiyatu thayyibat as-salawatu lillah. At-tahiyatu thayyibatu as-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ya. Ada lagi at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya. Ada lagi at-tahiyatu thayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah. Assalamu ala nabi ya. Jadi berbagai macam lafaz untuk sigat tasyahud ya, untuk lafaz tasyahud. Namun ya, kata Syekh Abdul Salam Asy-Syuwairir ya, yang paling minimal adalah at-tahiyatu lillah, at-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabi, salamun alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Terus salawat minimal salawat yang pendek ya. Salawat yang Allahumma sholli ala Muhammad. Itu minimal sekali yang dibaca dalam tasyahud ya. At-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Tidak pakai wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau rasuluh ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi itu yang paling pendek, paling minimal tasyahud yang dibaca ya. Dalam tasyahud akhir ya. Adapun tasyahud awal, para ulama ikhtilaf tentang salawat. Apakah sampai syahadah saja, syahadatain ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apakah sampai di situ saja? Ataukah boleh seseorang menambahkan salawat setelah syahadat tadi ya. Para ulama ikhtilaf ya. Mazhab Imam Syafi'i, mereka mengatakan
ditambahkan salawat, tapi tidak sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu ditinggalkan. Ya. Jadi cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Karena memang tasyahud awal itu perintahnya untuk dipendekkan. Ya. Ya, makanya para ulama ikhtilaf tentang bacaannya, apakah boleh ditambahkan salawat atau tidak. Ya. Apakah disunnahkan untuk menambah salawat atau tidak? Karena memang tasyahud awal itu diperintahkan untuk tidak panjang-panjang kita duduknya. Ya. Jadi sekedar membaca tasyahud saja. Ya. Jadi nanti bacaan kita sholat itu diperiksa lagi ya. Tasyahud yang selama ini kita hafal itu diperiksa lagi, dicek lagi di buku apakah sudah sesuai dengan tasyahud, sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in syi'ta al-ikhtisar qulta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jikalau engkau mau meringkas, kata beliau, boleh membaca salawat yang kita baca tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Thumma yatakhayyaru fi hadha at-tashahhud min ad-du'a al-warid a'jabahu ilaihi fayad'u Allah bih. Kemudian dia boleh memilih pada tasyahud ini dari doa-doa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia a'jabahu ilaihi, yang dia merasa butuh, kagum dengan doa tersebut sesuai dengan permintaan, fayad'ullaha bih, maka dia berdoa dengan doa tersebut setelah tasyahud. Jadi di antara doa-doa, di antara tempat berdoa yang kita itu bebas berdoa adalah ketika sujud dan setelah tasyahud. Ketika sujud dan setelah tasyahud. Adapun ketika ruku dan ketika sujud duduk di antara dua sujud, maka kita hanya membaca doa yang sesuai dengan aturan sholat. Ya. Sesuai doa yang diatur dalam sholat. Ya. Ketika ruku, ketika duduk antara dua sujud, ya, itu kita baca doa yang sudah ada panduannya khusus tentang sholat. Adapun sujud, ya, maka ada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak doa, ya. Untuk kita bebas berdoa di sana, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam keadaan tersebut seorang hamba dia dekat dengan Rabb-nya. Ya. Paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika seorang hamba dalam keadaan sujud. Ya. Dan juga setelah tasyahud, ya, kita diperintahkan untuk memperbanyak doa juga. Ya. Tapi kalau sholat kita sendirian, ya. Kalau sholat menjadi imam, maka dia harus melihat kondisi makmum. Ya. Atau dia menjadi makmum, maka dia harus mengikuti imam. Kalau imamnya sudah salam, maka segeralah dia untuk salam. Ya. Kalau dia sudah menyelesaikan rukun bacaan tasyahudnya, maka segera dia untuk salam, karena tidak boleh seseorang terlalu lama ketinggalan dari imam. Ya. Ar-raka'atu tsalisah wa rabi'ah. Sekarang rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Jadi ini tasyahud tadi, tasyahud awal. Ya. Summa yukabbiru wujuban wa sunnatu ayyukabbira wa huwa jalis. Kemudian seseorang dia bangkit ke rakaat ketiga atau ke rakaat yang keempat. Dia bertakbir dan hukumnya wajib. Dan sunnahnya dia bertakbir dan dia dalam keadaan duduk. Jadi semenjak duduk dia bertakbir. Artinya berarti beliau di sini memilih seseorang kalau dia bangkit ke rakaat ketiga, dia diam dulu, ya.
Ketika mau duduk istirahat ini berarti kan? Oh, ini duduk tasyahud afwan. Ya betul, dia duduk tasyahud ya. Jadi sunnahnya seseorang kalau dia bangkit ke rakaat ketiga, dia takbirnya itu dimulai dari duduknya. Ya, dimulai dari apa? Wahwa jalis, dimulai dari dia sedang duduk. Wa yarfa'u yadayhi ahyanan, dan dia mengangkatkan kedua tangannya kadang-kadang. Nah, ini yang kemarin kita bahas juga ya. Bahwasanya beliau mengambil hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkatkan tangan kulla khafdin wa rafa' ya. Setiap turun dan naik ya. Beliau menganggap hadis itu bisa diambil ya. Maka beliau mengatakan di sini ya, seseorang kalau dia mau bangkit maka dia boleh mengangkatkan tangan, tapi ahyanan, kadang-kadang ya. Artinya tidak selalu ya. Dan kadang-kadangnya ini pun jarang-jarang dia lakukan ya. Summa yanhadu ila raq'ati tsalisah wa hiya ruknun kallati ba'daha. Kemudian dia bangkit ke rakaat yang ketiga, dan itu adalah rukun seperti setelahnya ya. Wa kadzalika yaf'alu idza arada al-qiyam ila raq'ati ila raq'atir rabi'ah. Dan begitu juga dia lakukan. Dia bertakbir, dia mengangkatkan tangan, boleh dia mengangkatkan tangan kadang-kadang apabila dia bangkit ke rakaat yang keempat. Walakinnahu qabla ayyan hadha yastawi qa'idan ala rijlihi yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi. Nah, ini dia duduk istirahat ya. Jadi sebelum bangkit ke rakaat yang keempat, akan tetapi kata beliau, sebelum dia bangkit, dia terlebih dahulu duduk ya. Di atas kakinya yang kiri sampai setiap tulang kembali kepada tempatnya ya. Artinya dia duduk istirahat ya. Sebelum dia bangkit ke rakaat yang keempat, dia disunahkan untuk duduk istirahat sebentar ya. Tsumma yaqumu mu'tamidan ala yadayhi kama fa'ala fi qiyamihi ila raq'ati tsaniyah. Kemudian dia berdiri dengan bertopang dengan kedua tangannya sebagaimana dia lakukan ketika dia bangkit ke rakaat yang kedua. Sudah juga kita bahas kemarin ya, tentang seseorang itu dia bangkit ke rakaat kedua, apakah dia menggunakan tangannya atau menggunakan lututnya ya. Sudah kita bahas pertemuan sebelumnya ya. Ada ikhtilaf para ulama tentang yang mana yang digunakan. Apakah menggunakan kedua tangan, bangkit dengan kedua tangan, apakah dengan kedua lutut ya. Sebagian ulama berpendapat ini dan sebagian ulama berpendapat yang lain. Dan Syekh Al-Albani beliau mengambil pendapat seseorang itu bangkit dengan menggunakan kedua tangan ya. Sebagaimana hadis Ali ya, Ali radhiyallahu taala anhu yang sudah kita bacakan kemarin juga, bahwasanya beliau ya'jin ya. Beliau menggenggam tangan seperti orang mengadon roti ya, ketika bangkit ke rakaat kedua ya. Summa yaqra'u fi kullin min ats-tsalitsah wa ar-rabi'ah surat al-Fatihah wujuban. Kemudian seseorang membaca di setiap rakaat ketiga dan keempat, dia membaca surah Al-Fatihah, dan ini hukumnya wajib ya. Beliau menilai apa? Wajib ya. Jumhur ulama memandang membaca Al-Fatihah apalagi di rakaat yang ketiga dan keempat dan dia bukan makmum di rakaat yang ketiga dan keempat ya, walaupun dia makmum, maka hukumnya rukun ya. Hukumnya apa? Rukun ya. Wa yudhifu ilaiha ayatan aw aktsara ahyanan. Nah, boleh seseorang menambahkan dari Al-Fatihah tersebut beberapa satu ayat atau banyak, dan itu kadang-kadang. Jadi boleh kita membaca setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat, kita boleh membaca ayat atau surah-surah yang pendek ya. Tapi dilakukan apa? Ahyanan
kadang-kadang ya. Dilakukan ahyanan, kadang-kadang ya. Nah, yang bisa kita ambil dari apa yang kita bacakan ini ya. Ada ikhtilaf para ulama ya tentang Al-Fatihah tadi. Di rakaat ketiga dan keempat tadi beliau memandang hukumnya apa? Wajib ya. Jumhur ulama memandang hukumnya rukun ya. Bahkan sebagian mereka ikhtilaf tentang kerukunannya bagi makmum ya. Apakah makmum juga membaca Al-Fatihah atau tidak ya. Adapun rakaat ketiga dan keempat ini lebih jelas lagi ya. Kebanyakan para ulama menghukuminya adalah rukun ya. Karena dia tidak mendengar bacaan imam ya. Maka tidak gugur bagi dia untuk bacaan Al-Fatihah ya. Adapun Syekh Al-Albani beliau memandang hukumnya wajib ya. Wajib itu apa? Tetap dia kalau ditinggalkan sengaja sholatnya tidak sah ya. Jadi perbedaan antara rukun, wajib dan sunnah. Rukun itu kalau ditinggalkan sengaja atau tidak, sholatnya tidak sah. Rukun ditinggalkan sengaja atau tidak dan sudah selesai sholatnya, sudah jauh terpisah dari sholatnya harus diulang. Beda kalau dia ketinggalan karena lupa tapi masih dalam keadaan sholat, maka dia harus apa? Dia harus kembali ke tempat di mana dia lupa. Dia harus lakukan rukun itu ya. Ini rukun. Kewajiban dalam sholat ini wajib dilakukan. Tapi dia bisa gugur kalau lupa ya. Tapi kalau dia sengaja meninggalkan kewajiban sholat, dia sengaja meninggalkan, sholatnya tidak sah ya. Jadi kewajiban, makanya beliau membaca Al-Fatihah, beliau menilai wajib ya. Tapi wajib di sini apa? Kalau dia sengaja meninggalkan, sholatnya tidak sah. Tapi kalau dia kelupaan, tiba-tiba imam ruku ya, dia menghayal, rakaat ketiga menghayal, nggak ada dengar bacaan siapa-siapa, dia juga tidak baca, pikirannya kemana-mana, tiba-tiba apa? Imamnya ruku ya. Berarti dia apa? Lupa membaca Al-Fatihah. Gugurkah kewajibannya? Gugur ya. Gugur kewajibannya membaca Al-Fatihah karena kelupaan ya. Nah, sekarang bacaan tentang kunut nazilah. Kunut nazilah ya. Al-qunutu lin-nazilati wa mahalluhu. Wa yusannu lahu an yaqnuta wa yad'u lil muslimin linazilatin nazalat bihim. Disunahkan bagi seseorang untuk melakukan kunut dan dia mendoakan kaum muslimin linazilatin nazalat bihim, untuk sesuatu yang menimpa mereka ya. Ada perperangan, ada musibah ya, yang terjadi pada kaum muslimin, maka disunahkan kita untuk melakukan kunut ketika sholat, dan itu disebut dengan kunut nazilah ya. Kapan dilakukan? Wa mahalluhu idza qala ba'da ruku' rabbana walakal hamdu. Dan tempat melakukan kunut nazilah ini adalah apabila dia sudah idza qala ba'da ruku', apabila dia membaca setelah ruku' rabbana walakal hamdu. Jadi setelah ruku' dia i'tidal, dia membaca rabbana walakal hamdu, dan maka setelah itu dia melakukan kunut nazilah. Artinya kunut nazilah dibaca ketika i'tidal ya. Kunut nazilah dibaca ketika i'tidal setelah mengucapkan rabbana walakal hamdu. Wa laysa lahu du'aun ratib wa inna ma yad'u fihi bima yatanasabu ma'an nazilah. Tidak ada doa khususnya ya. Jadi kunut nazilah ini doanya tidak ada yang ratib, tidak ada yang khusus, tidak ada harus itu dibaca, tidak ada.
Wa inna ma yad'u fihi bima yatanasabu ma'an nazilah. Akan tetapi dia berdoa sesuai dengan apa yang terjadi, ya. Minta kemenangan ketika kaum muslimin berperang, maka doanya tentang minta kemenangan, ya. Minta diangkatkan bala musibah karena kaum muslimin ditimpa musibah, ya. Maka minta diangkatkan musibah doanya, ya. Disesuaikan dengan apa yang terjadi terhadap kaum muslimin. Wa yarfa'u yadayhi ma'a hadzal du'a, dan dia mengangkatkan kedua tangannya beserta doa ini. Jadi ketika doa dia angkatkan tangan. Wa yajharu bihi idza kana imaman, dan dia mengeraskan bacaannya, menampakkan bacaannya apabila dia menjadi imam. Wa yu'minu alaihi man khalfahu, dan mengaminkan, ya, atas doa tersebut orang yang di belakang imam, yaitu makmumnya. Fa idza faragha kabbara wa sajjada. Apabila sudah selesai kunut nazilah, maka dia bertakbir dan dia sujud, ya. Nah, ini kunut apa? Nazilah namanya, ya. Dan dilakukan ketika ada hal yang terjadi menimpa atau sedang membutuhkan pertolongan karena perperangan terjadi di antara kaum muslimin, ya. Sekarang kunutul witir wa mahalluhu wa sighatuhu. Kunut witir, tempatnya dan bacaannya. Wa ammal kunutu fil witri fayushra'u ahyana. Adapun kunut dalam salat witir, maka disyariatkan tapi kadang-kadang, tidak selalu ketika salat witir, ya. Tapi kadang-kadang salat witir menggunakan kunut, kadang-kadang juga tidak kunut, ya. Jadi sunnahnya yang lebih tepat dalam witir, salat witir, di akhir rakaatnya itu paling tepat sunnahnya adalah tidak selalu memakai kunut. Kadang kunut, kadang tidak. Wa mahalluhu qabla ar-ruku' khilafan li qunutin nazilah. Dan tempat melakukan kunut dalam salat witir adalah sebelum ruku'. Jadi setelah baca surah, berarti surah Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Setelah itu apa? Melakukan kunut. Jadi dia dibaca sebelum ruku'. Khilafan li qunutin nazilah, berbeda dengan kunut nazilah tadi dibaca ketika i'tidal. Wa yad'u fihi bima ya'ti, dan dia membaca pada kunut tersebut dengan bacaan berikut. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'alait, tabarakta rabbana wa ta'alait, wa la manja minka illa ilaik, wa la manja minka illa ilaika, ya. Nah, ini doa ini kunut witir, ya. Kunut witir. Wa hadha du'a min ta'limi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yuzadu alaihi. Nah, ini juga penting, ya. Dan doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yuzadu alaihi. Maka tidak ditambahkan atasnya. Artinya kalau orang witir dia melakukan kunut, ini saja, jangan ditambahi, ya, kata beliau, ya. Illa salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam fatajuzu, kecuali menambahkan salawat, maka itu boleh. Disubutiha anis sahabati radhiyallahu taala anhum, karena adanya dalil dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menilai kunut witir itu doanya tidak bisa ditambah, ya. Jadi hanya sebatas doa ini saja, ya. Dan boleh ditambah tapi salawat saja, ya. Salawat saja, ya. Tsumma yarka'u wa yasjudu sajdataini kama taqaddam. Kemudian dia ruku dan dia sujud 2 kali sujud seperti terdahulu, ya. At-tasyahhudul akhir, ya.
tasyahud akhir wa tawarruk, dan duduk tawarruk. Tsumma yaq'udu lit tasyahudil akhir wa kilahuma wajib. Kemudian dia duduk untuk tasyahud akhir dan keduanya adalah wajib. Ya, duduknya wajib dan tasyahud akhirnya, bacaan tasyahud akhirnya juga beliau menilai hukumnya wajib, ya. Dan mayoritas ulama menyebut dia sebagai rukun qauli, dimasukkan dalam rukun salat. Wa yasna'u fihi ma sana'a fi tasyahudil awal, dan dia melakukan sebagaimana dia lakukan dalam tasyahud awal. Wa yansibu qadamahul yumna wa yajuzu farushuha ahyanan, dan dia menegakkan kaki kanannya dan boleh dia iftirash, ya. Kadang-kadang, ya. Boleh dia apa? Iftirash kadang-kadang, ya. Mana di sini 172. Menegakkan telapak kaki kanannya, kadang-kadang boleh membentangkannya, ya. Iftirashnya apa? Membentangkannya. Wa yuqlimu kaffahul yusra rukbatahu ya'tamidu 'alaiha, dan dia menggenggam lutut kirinya dengan tangannya, ya'tamidu 'alaihi, dan dia bersandar pada lutut tersebut, ya. Jadi tasyahud akhir, ya, lutut kita digenggam seperti itu, ya. Yulqimin apa? Menggenggam, ya. Kalau tangan kirinya menggenggam lututnya dan bertumpu padanya, ya. Dari sini apa? Bertumpu padanya, ya. Jadi seperti itu. Wujubus salat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'awudhu minal arba'. Wajibnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wajib juga berta'awudz, ya, minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Wa yajibu alaihi fi hadha at-tashahhud as-salatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad dzakarna fi at-tashahhud al-awwal ba'da sighatiha. Wa yajibu alaihi ay yasta'idza billahi min arba'in. Yaqulu Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kata beliau, wajib seseorang dalam tasyahudnya dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tasyahud awal yang sudah kita sebutkan sebagian lafaznya. Dan juga wajib bagi seseorang untuk beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Jadi dia wajib baca ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini bacaan ini beliau menilai hukumnya wajib. Karena memang hadisnya perintah, ya. Kita bacakan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ta'awuz 4 dari 4 perkara ini, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir falyasta'iz billahi min arba'." Ya. Apabila selesai di antara kalian dari tasyahud akhir, maka hendaklah dia beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Yaqulu Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Summa yad'u li nafsihi bima badalahu. Kemudian dia setelah itu baru berdoa sesuai dengan keinginannya, ya. Di sini beliau memandang karena lafaz dari hadis ini apa? Fal yasta'iz, perintah. Hendaklah dia beristi'adzah, berlindung, ya. Dan hukum asal perintah adalah wajib, ya. Maka beliau menilai membaca ini, beristi'adzah dari 4 perkara ini, beliau menilai hukumnya wajib, ya. Dan ini memang sudah ada pendapat seperti ini di kalangan tabi'in, ya. Di antaranya adalah Taus, ya. Beliau menilai juga wajib membaca doa ini. Makanya beliau ketika mengetahui anak beliau tidak baca doa ini, beliau suruh anaknya mengulangi sholatnya, ya. Taus.
Dan beberapa juga dinukilkan dari riwayat Imam Ahmad, ya. Juga berpendapat hukumnya wajib membaca doa ini, ya. Dan kebanyakan para ulama, jumhur ulama menilai hukumnya sunnah. Jadi perintah dari hadis ini perintahnya bukan wajib, tapi perintahnya apa? Anjuran. Perintahnya sunnah, ya. Kenapa? Karena kata jumhur ulama, dalam hadis yang al-musi' salatuhu, hadis tentang orang yang disuruh Nabi ngulang-ngulang salatnya karena dia tidak tumakninah, ya. Lalu Nabi ajarkan salat yang benar itu seperti apa. Nabi SAW tidak ajarkan doa ini, ya. Nabi tidak ajarkan doa ini dalam hadis al-musi' salatuhu, ya. Sehingga al-musi' salatahu, ya. Sehingga kata para ulama, karena doa ini tidak diajarkan kepada orang tersebut, artinya doa ini tidak wajib. Kalau doa ini adalah wajib, niscaya Nabi akan mengajarkan doa ini kepada orang tersebut, ya. Karena nggak mungkin Nabi mengajarkan sesuatu yang kurang dari kadar wajib dan rukun, ya. Nabi mengajarkan sesuatu yang kalau dikerjakan masih ada dosanya, ya. Itu kan tidak mungkin. Sehingga para jumhur ulama menilai bacaan ini hukumnya sunnah, ya. Tidak wajib. Dan memang sebagian ulama memandang wajib. Intinya, ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya. Intinya doa ini doa yang tidak patut kita untuk tinggalkan, ya. Tidak patut untuk ditinggalkan, ya. Jadi kalau bisa, kalau ada waktu kita baca. Kalau hafal dibaca, ya. Jangan ditinggalkan doa ini, ya. Sebelum kita menambah doa-doa yang lain, doa ini yang lebih utama, ya. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal, ya. Belum, ya. Ad-du'a qabla salam. Doa sebelum salam. Tsumma yad'u li nafsihi bima badalahu. Kemudian dia berdoa setelah doa tadi, dia berdoa sesuai dengan apa yang ada padanya, ya, sesuai dengan keinginannya. Mimma tsabata fil kitabi wa sunnah, dari doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wa huwa katsirun thayyibun, dan itu sangat banyak dan doa-doanya bagus-bagus. Fa illam yakun indahu syai'un minhu da'a bima yatayassara lahu mimma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyah. Apabila dia tidak hafal sama sekali doa, hanya tasyahud akhir saja hanya bacaan tasyahud yang rukun saja dia hafal, maka dia boleh berdoa sesuai dengan keinginannya, yang doa bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Artinya termasuk berdoa dengan doa yang bebas adalah setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam, maka diperintahkan untuk memperbanyak doa. Kalau tidak hafal doa-doa, maka bisa berdoa dengan sesuai dengan keinginan kita. Doa apa saja, ya, dipersilahkan, ya. Kita dengarkan dulu azan, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
La haula wala quwwata illa billah. حي على الصلاة La haula. حي على الفلاح La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح La haula wala الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. Allahu لا إله إلا الله La ilaha illallah. Kita lanjutkan ya. Ini pembahasan yang terakhir ya tentang salam dan at-taslimu wa anwa'uhu. Salam dan macam-macam bentuk salam. Summa yusallim an yaminihi wa huwa ruknun hatta yura bayadu khaddihil aiman. Kemudian seseorang setelah dia tadi baca tasyahud dan berlindung dari 4 tadi dan dia berdoa dengan doa sesuai dengan kemauannya, dia melakukan salam ke arah kanannya dan ini adalah rukun. Nah, ini rukun. Beliau kalau rukun beliau sebutkan rukun, kalau wajib beliau sebutkan wajib. Hatta yura bayadu khaddihil aiman, sampai bisa dilihat dari belakang putihnya pipi yang sebelah kanan. Ya, jadi sampai kelihatan dari belakang apa? Pipi yang kanan. Wa an yasarihi hatta yura bayadu khaddihil aisar walau fi salatil janazah. Dan dia juga salam ke arah kiri sampai juga bisa dilihat dari belakang apa? Putihnya pipinya yang kiri sekalipun untuk sholat jenazah. Nah, beliau di sini mengambil pendapat sholat jenazah itu berarti 2 kali salam. Sebagian ulama berpendapat apa? Sholat jenazah 1 kali salam. Ya. Memang ikhtilaf para ulama. Ya. Wa yarfa'u imam sautahu bisalam illa fi salatil janazah. Dan seorang imam dia mengangkatkan suaranya dengan salamnya kecuali sholat jenazah, maka dilirihkan sedikit ya. Tapi harus didengar juga karena dia akan berjamaah. Seorang imam apa? Dia suaranya harus didengar makmum pada gerakan dan pada hal yang harus diikuti oleh makmum ya. Di antara hal yang harus diikuti oleh makmum adalah salam. Imam itu salamnya diikuti. Maka walaupun sebenarnya tidak diangkatkan suara, tapi harus juga terdengar oleh makmum ya. Salamnya imam pada sholat jenazah. Adapun pada sholat 5 waktu, maka dia mengangkatkan suaranya dengan salam. Seorang imam dia melantangkan suaranya dengan salam yang dia baca. Wa huwa ala wujuhin, dan bentuk salam itu ada beberapa. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh an yaminih. Jadi sebelah kanan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kirinya Assalamualaikum warahmatullahi an yasarihi. Jadi yang pertama bisa dilakukan salamnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang pertama. Yang kedua, sama dengan yang pertama, tapi tanpa wabarakatuh. Seperti sering kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kanan. Dan sebelah kirinya Assalamualaikum. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Yang keempat, yusallim taslimatan wahidatil qa'a wajhi yamilu bihi ila yaminihi qalilan. Ya. Dia membaca 1 kali salam saja. Ya. Dan dia mengarahkan pandangannya ke depan, tapi bergeser sedikit saja ke kanan. Jadi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi, seperti itu saja. Ya.
tidak terlalu menoleh, dan juga salamnya boleh dia baca sekali saja. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk dalam mengucapkan salam. Ya. Jadi semuanya ini ada di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini apa yang kita pelajari ini. Ya. Memang kalau masalah fikih itu tidak luput dari ikhtilaf para ulama. Banyak ikhtilaf, perbedaan di kalangan para ulama kalau kita mengkaji tentang fikih. Itu banyak ikhtilaf para ulama. Ya. Namun ya, seorang muslim yang baik dia bagaimana? Seorang muslim yang baik dia mengusahakan ibadahnya itu ibadah yang sempurna. Ya. Ibadah yang afdol. Ya. Dia berusaha untuk menyempurnakan ibadahnya, baik tentang sholat atau tentang ibadah-ibadah yang lain. Dan dia berusaha untuk keluar dari ikhtilaf. Jadi di antara ciri orang muslim yang baik, ya, menyikapi ikhtilaf, ya, sikap dia tentang ikhtilaf para ulama, dia berusaha untuk keluar dari ikhtilaf. Bagaimana caranya keluar dari ikhtilaf? Dia lakukan yang disepakati. Dia lakukan yang disepakati. Misalnya nih, sebagian ulama mengatakan seperti ini batal. Sebagian ulama enggak, tidak batal. Itu cuman makruh saja. Ya. Maka jangan dilakukan itu. Ya. Kalau tidak melakukan itu, semua mengatakan sholatnya sah. Tapi kalau dia lakukan, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Ya. Jadi kalau misalnya ada larangan-larangan dalam sholat, ada yang mengatakan kalau kita melakukan itu batal, ada yang mengatakan tidak sampai batal. Maka untuk keluar dari ikhtilaf jangan dilakukan. Karena kalau kita tidak melakukannya, semua mengatakan sah. Tapi kalau kita melakukannya, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Begitu juga misalnya antara rukun dan wajib tadi. Ya. Ada yang berpendapat rukun, ada yang berpendapat wajib. Jangan kita tinggalkan. Ya. Jangan kita tinggalkan bacaan yang ulama itu ikhtilaf apakah ini rukun atau wajib. Ya. Atau malah ada yang mengatakan sunnah. Ya. Jangan kita tinggalkan. Ya. Karena kalau kita tinggalkan ada yang mengatakan tidak sah. Ya. Nah, yang hal-hal yang seperti ini itulah yang dinamakan kita keluar dari ikhtilaf. Ya. Mencari aman, mencari yang paling aman. Ya. Kita lebih berhati-hati dalam ibadah kita. Ya. Lebih berhati-hati dalam ibadah kita. Ya. Nah, adapun yang kita kaji ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang rukun, ulama seperti ini, ulama berbeda pendapat, itu wawasan. Ya. Jadi bedakan antara wawasan dan pengamalan. Ya. Wawasan itu kita mengkaji memang ulama seperti ini, beda ini dan berbeda. Ya. Pendapat ini ada perbedaan dan lain-lain. Itu wawasan. Agar Agar ketika kita bertemu dengan orang, kita tidak mengatakan sholat kamu tidak sah, kamu harus ulang. Padahal kita tidak tahu. Ya. Padahal dia sah-sah saja menurut ulama yang lain. Ya. Menurut pendapat yang lain. Tapi karena kita tidak tahu, kita memaksakan orang untuk mengulang sholatnya. Ya. Atau menyalahkan sholat orang lain. Ya. Nah, ini yang kita kekurangan wawasan kalau kita tidak belajar. Ya. Jadi sekali lagi dalam mengkaji fikih itu banyak ikhtilaf, tapi alangkah baiknya seorang muslim dia ketika dia berhadapan dengan ikhtilaf, dia berusaha keluar dari ikhtilaf, itu lebih bagus. Ya. Dia berhati-hati dalam beribadah, dia mengambil jalan yang itu jalan kesepakatan para ulama. Ya. Itu yang lebih
baik ya. Kita tutup apa yang ditutup oleh Syekh Al-Albani ya. Akhil muslim ya. Saudaraku muslim, kata beliau, hada ma tayassara li min talkhisi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang mudah bagiku untuk meringkaskan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, muhawilan bidzalika an uqarribaha ilaika. Berusaha untuk mendekatkannya kepadamu. Hatta takuna wadihan ladaika, sampai ini jelas bagimu. Mathilatan fi dhihnika, tergambar di kepala kita, di kepalamu. Wa ka'annama taraha bi'ainika, seakan-akan engkau melihat salat Nabi dengan matamu. Fa idza anta shallaita nahwa ma wasaftu laka min salatihi sallallahu alaihi wasallam fa inni arju Allah taala ay yataqabbalaha minka. Jika engkau sholat seperti apa yang aku sifatkan dalam kitab ini, kata beliau, seperti sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku berharap kepada Allah untuk Allah taala menerima sholatmu. Li'annaka bidzalika takunu qad haqqaqta fi'lan qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Karena kalau kau mengamalkan apa yang sudah ditulis di sini, kata beliau, kau telah mengamalkan perintah Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Summa 'alaika ba'da dzalika alla tansal ihtimama bi istihdharil qalbi. Kemudian setelah itu, kata beliau, jangan kau juga lupa untuk memperhatikan hatimu ketika beribadah. Wal khusyu'i fiha, dan khusyuk dalam ibadah. Fa innahu huwal ghayatul kubra min wuqufil 'abdi baina yadayillahi ta'ala fiha. Karena itulah tujuan yang besar dari berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita yang kita lakukan. Wa biqadri ma tuhaqqiqu fi nafsika min hadzal ladzi wasaftu laka min al-khusyu' wal ihtida' bi salatihi sallallahu alaihi wasallam yakunu laka min ath-thamarati al-marjuwah allati asyara ilaiha rabbuna tabaraka wa ta'ala bi qawlihi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka semakin engkau mengamalkan sesuai dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khusyukmu semakin bertambah, dan engkau semakin salatmu semakin mirip dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kau akan mendapatkan buah dari apa yang diharapkan dari salat yang kau dirikan. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat dan sesungguhnya salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau salat kita bagus, salat kita sesuai dengan sunnah, kita pun khusyuk dalam melakukannya, itu akan apa? Ibadah kita akan berbekas pada diri kita, berbekas pada kepribadian kita. Kita akan jauh dari perkara-perkara yang keji dan mungkar. Kita akan semakin jauh dari dosa. As'alullaha ayataqabbala minna salatana wa sa'ira a'malina wa yaddakhira lana thawabaha ila yaumi nalqahu. Aku meminta kepada Allah, kata beliau, agar Allah menerima salat kita dan seluruh amal kita dan menjadikan pahalanya disimpan sampai hari berjumpa dengannya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat ya. Jadi selesai kitab ini ya. Dan memang ini pertemuan terakhir ya. Sebelum Ramadan. Nanti insyaallah setelah Ramadan kita akan bahas kitab yang baru ya. Mungkin ada pertanyaan ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tasyahud awal atau akhir? Sama maksudnya yang awal. Assalamualaikum atau assalamualaikum. Oh ya itu. Dua-duanya ada hadisnya ya. Tapi beliau menuliskan di sini, kata beliau, tadi ada catatan di bawahnya, sebenarnya ketinggalan dibaca. Dan inilah, kata beliau, sighat yang paling afdol ya. Jadi as-salatu ala nabi, beliau menilai
bacaan yang paling afdal setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sighat yang bersumber dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Nah, di nomor 19 di bawah, mungkin ada yang pegang buku seperti ini. Hada masyru', ya. Jadi ketika beliau menyebutkan assalamu ala nabi di atas tadi, ini adalah disyariatkan ba'da wafatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa thabitu fi tasyahudi Ibni Mas'ud wa Aisyah wa Ibnu Zubair wa Ibnu Abbas. Jadi assalamu ala nabi itu juga tasyahud yang disyariatkan, dan ini disyariatkan setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis Aisyah, hadis Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Zubair dan Ibnu Abbas. Dan beliau teruskan sini, wa fi kitabil madhkur sighatun ukhra sabitah wa ma dzakartuhuna as-sahhuha. Dan apa yang aku sebutkan di sini, kata beliau, ini adalah yang paling sahih, ya. Yang paling sahih, ya. Sebenarnya boleh kita as-salatu assalamu alaika ayuhan nabi, itu boleh karena ada hadisnya memang dan banyak, dan boleh juga assalamu ala nabi, assalamu ala nabi. Tapi beliau menilai assalamu ala nabi ini lebih sahih dan lebih bagus dibaca setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud, Aisyah dan Ibnu Zubair dan Ibnu Abbas. Dua-duanya boleh, Pak. Iya. Yang mana yang? Iya, karena ada memang hadisnya. Ya. Boleh assalamu ala nabi. Ya. Jadi at-tahiyatu lillah wassalatu wathayyibat assalamu ala nabi. Ya. Boleh assalamu alaika, boleh. Ya. Tapi jarang orang tahu, ya. Ya. Mungkin kita pun baru tahu assalamu ala nabi, ya. Ternyata ada, ya, hadisnya, hadis Aisyah, Ibnu Zubair, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, ya. Dan kata beliau itu yang lebih afdal dibaca setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ada lagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya subhanallah itu. Ya wadiqahu. Nah. Iya, sahih juga. Bisa dibaca itu. Posisi membacanya itu apakah meninggalkan subhanallah apa sudah subhanallah kalau membaca dua itu? Apa bisa digabung atau dipisah itu, Pak, ya? Wallahu alam. Bacaan-bacaan sholat yang ketika ruku dan sujud apakah boleh digabung atau dia seperti doa iftitah? Doa iftitah memang tidak bisa digabung, ya. Doa iftitah itu pilihan, ya. Kita milih yang mana salah satu di antara doa iftitah. Adapun ruku dan sujud, wallahu alam, belum cek, belum kaji juga, ya. Apakah boleh dibaca digabung dengan doa-doa yang lain atau tidak, ya, wallahu alam. Ya, apa di kamar. Nanti, Pak, ya, insyaallah kalau ada perjumpaan lagi kita kaji lagi insyaallah. Apakah boleh membaca doa paling bagus sebenarnya kita itu membaca doa dari Al-Quran dan Sunnah. Pilih doa yang ada di Al-Quran dan di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak bisa juga, maka berusaha untuk berdoa dengan menggunakan bahasa Arab, ya. Adapun dengan bahasa Indonesia, sebagian ulama ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ya. Jadi
kalau kita menyikapi seperti kalau kita tahu seperti itu berarti apa? Ya berusaha kita sebelum sholat kita menghafal doa yang ingin kita baca ya. Dan kalau bisa apa deh doanya yang kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah ya. Apalagi sholat kan ibadah yang sering kita lakukan ya. Masa kita setiap sholat nggak siap terus ya. Sholat 5 kali sehari, masa setiap 5 kali sehari kita nggak siap doanya ya. Jadi sebisa mungkin kita mau cari apa, kita mau minta apa kepada Allah itu sudah ada lengkap ya doanya di Al-Quran, di hadits Nabi SAW itu ada ya. Jadi cari doa-doa yang sesuai dengan apa yang kita minta ya. Dan kalaupun kita kebingungan, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu sudah mencakup permintaan apa saja untuk kebaikan dunia dan akhirat kita ya. Jadi sebenarnya pilihan untuk berdoa bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa daerah itu hampir-hampir tidak menjadi pilihan ya. Hampir-hampir apa? Tidak menjadi pilihan karena banyaknya doa di Al-Quran dan di Sunnah Nabi SAW, dan ada doa yang mencakup semua permintaan kita ya. Dan kita sudah hafal doa-doanya ya. Adapun misalnya Ustadz Ulun ingin meminta hal-hal yang rinci ya, ketika sholat malam ya. Ya kalau sholat sunnah ini lebih diringankan ya. Kalau sholat sunnah apa? Lebih diringankan hukumnya, lebih ringan hukumnya ya. Jadi insya Allah kalau sholat sunnah ya, tidak mengapa ya. Sholat sunnah insya Allah apa? Tidak mengapa ya. Karena memang ada para ulama yang membolehkan. Tapi kalau sholat wajib ya, maka berusaha apa? Kita memilih doa-doa yang sudah ada saja ya. Memilih doa-doa yang sudah ada saja ya. Belum sholat sunnah ini lebih ringan ya hukumnya ya. Wallahu a'lam ya. Ada lagi? Oke. Muhammad Adam asyhadu an la ilaha illallah ada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah juga ada. Asyhadu anna Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Ada. Dua-duanya ada, Pak. Iya, terbiasa hafalan SD kita. Dua-duanya ada ya. Oh, pakai tajwid atau tidak? Tidak harus pakai tajwid ya. Muhammadan Rasulullah sah. Ya, jadi bacaan selain Al-Qur'an itu tidak harus pakai tajwid. Yang penting dia bacaannya jelas, tidak merubah makna ya. Bacaannya jelas apa tidak merubah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sah-sah saja ya. Tidak apa-apa. Doa-doa ketika sujud, ketika ruku, i'tidal, tidak pakai tajwid tidak mengapa ya. Rabbana walakal hamdu ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim ya. Adapun Al-Qur'an maka aturannya apa? Baca Quran dengan tajwid ya. Nah. Di tasyahud akhir pada sholat zuhur dan asar. Apakah ada riwayat terkait hal Duduk. di tasyahud akhir? Wallahu a'lam. Tidak tahu. Nah. Wallahu a'lam. Tidak tahu. Banyak tidak tahu ya. Ada lagi? Pernah nggak ada pernah nggak kita adalah pernah nggak jumpa ada orang kunut nazilah bahasa Indonesia, mungkin di video di YouTube ada. Boleh ya.
Ustadz, Eh, tulisan siapa Ustadz siapa? Nah, tuh. Ya. Baina التنويع في أذكار أما الجمع كيف في لا كيف إذا جمع الأذكار في الركوع والسجود هل يجوز؟ الشيخ الألباني يقول إنه أفضل أن ينوي يعني يذكر Yeah. هذا الرقم لكن مثلا سبحان الله تعالى نعم واحد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا نعم هذا أفضل صحيح. أما إذا جمع كيف هل تعرف حكم الجمع بين أذكار السجود والركوع؟ ها؟ لا هذا الشيخ كبير هذا يسأل عن جمع الأذكار في الركوع والسجود. أنا لا أعرف الجمع. في أشياء وردت فيها دعاء نعم السجود نعم. لكن إذا كان نعم. وما يكون عن سبحان ربي العظيم عليه واحد نعم Nah, jadi beliau Syekh Muhannad beliau menambahkan bahwasanya doa setelah tasyahud itu termasuk keadaan mustajab ya. Keadaan waktu mustajab dalam berdoa setelah tasyahud, maka diperintahkan untuk memperbanyak doa ya. Dan kata beliau juga tadi disunahkan dalam ruku dan sujud itu tanawwu ya. Tanawwu itu dia berganti-gantian, kadang ini dipakai kadang ini ya. Dan ketika ulun tanya apakah boleh jamak, beliau juga nggak bisa jawab ya. Apakah boleh digabung seperti bacaan Bapak, kata Bapak tadi pertanyaan, kata beliau sunnahnya tanawwu ya. Tapi jamak nggak dijawab oleh beliau. Lagi sudah ada pertanyaan, ada 2 hadiah nih disuruh ulun yang bertanya terakhir nih. Tentang pelajaran hari ini malam ini aja ya. Siapa yang hafal doa isti'adzah dari 4 tadi? Kan setelah tasyahud, setelah bacaan tasyahud salawat kepada Nabi, ada kita membaca ta'awudz dari 4 perkara. Siapa yang hafal? Ini ada 15 wasiat. Hah? Yang mana tadi dulu? Oh ini enggak. Aku kadang perhatikan. Untas. Hah? Sudah ada. Terus nggak usah. Apa aja. Hadiah kan? Antum hadiah nggak ada Pak? Ini ada Syekh Ahmad As-Surkati. Ada min Sudan, Syekh Surkati ada. Al-Alamah min Sudan. Masya Allah. Ini tentang mari Syekh Ahmad Surkati Al-Ansari. Siapa yang hafal 4 keadaan salam tadi? Ya. 3 aja lah, ulun minta 3. Sini kan ada 4. 3 aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. 1, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 2. 1 aja lagi. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Mutas, Masya Allah. Ada Syekh Surkati yang Sudan, Masya Allah. Ada da'i ya'ti huna yad'u. Masya Allah. Arafta? Masya Allah. Aina dufina ada Syekh ada Surkati. Dufin. Qabruhu aina? Ana la arif.
Di mana? Shima Shima Sudan. Ma'ruf, ha? Di Sudan ma'ruf. Masya Allah. Nah, cukup ya kita pelajari tentang sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa cek lagi salat bacaan gerakan salat kita ya sesuai dengan apa yang kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima salat kita, ya, memperbagus salat kita sehingga membekas ke dalam diri kita. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan diri kita dari segala perbuatan yang buruk, ya, keji dan kemungkaran sesuai dengan apa yang disabdakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah kita. Salah khilaf mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.